لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. Saya baca, mungkin antum juga baca, tokoh Syiah yang hari ini lolos ke Senayan lewat Dapil Jawa Barat. Apa namanya? Jalaluddin Rahmat. Itu mengatakan Rasulullah itu gagal. Rasulullah itu gagal memilih orang yang menjadi pemimpin penerus estafet perjuangannya. Itu kalau bukan lesannya, kalau bukan lidahnya orang koclok, nggak ada yang mengucapkan seperti itu. Di satu sisi itu perbuatan lancang, ucapan yang neraca kepada Rasulullah. Di satu sisi itu ucapan yang bertentangan dengan realita. Wafat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan beberapa PR yang harus diselesaikan oleh Abu Bakar sebagai Khalifatur Rasulullah. Dan dalam waktu 2 tahun pemerintahan beliau, semua PR yang dihadapi oleh Abu Bakar itu selesai secara paripurna. Memerangi nabi palsu, betul-betul bisa diperangi. Orang-orang murtad betul-betul dikalahkan. Bahkan mereka yang masih hidup bisa diajak kembali sadar kepada Islam. Itu keberhasilan Abu Bakar As-Siddiq. Memberangkatkan pasukan Usamah bin Zaid, itu keberhasilan Abu Bakar. Programnya 3 kan? Memerangi orang murtad, termasuk di dalamnya nabi palsu. Memberangkatkan pasukan Usamah bin Zaid yang tertunda karena sakitnya Rasulullah. Berangkatkan sudah beberapa mil di sebelah utara kota Madinah. Kemudian ada berita bahwa Rasulullah sakit keras, akhirnya ditunda. Yang ketiga, memerangi orang yang tidak mau bayar zakat. Masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq itu pendek, 2 tahun. Tetapi urusan dalam negeri dibenahi secara tuntas dan semuanya selesai. Dan ketika Umar bin Khattab menggantikan Abu Bakar As-Siddiq atas tunjukan Abu Bakar, urusan dalam negeri itu sudah selesai. Dari sana memang wilayah kekuasaan Islam pada masa akhir kehidupan Rasulullah tidak berubah secara signifikan ketika Islam dipimpin oleh Abu Bakar. Pada masa Abu Bakar itu, taruhlah bahasanya, tidak ada futuhat, tidak ada ekspansi. Mengapa? Menyelesaikan urusan dalam negeri. Ya, ketika Umar bin Khattab menjadi Amirul Mukminin, berangkatkan pasukan ke arah utara, ke Syria, ke Romawi Timur, ke Bizantium, ke Konstantinopel, ke Mesir, bahkan sampai Libya. Berangkatkan pasukan ke arah timur, ke Kekaisaran Persia. Yang kedua-duanya bisa ditaklukkan oleh Umar bin Khattab. Dan itu tidak ada seorang pun yang bisa menandingi, yang bisa mensejajari kemampuan Umar bin Khattab untuk membuka wilayah
timur yang dikuasai oleh Kekaisaran Persia dan wilayah barat yang dikuasai oleh Kekaisaran Romawi Timur dibandingkan dengan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab wafat dilanjutkan Utsman bin Affan, tetapi tidak sebesar dan seluas futuhat yang dilakukan oleh Umar. Masa Ali bin Abi Thalib yang dikultuskan, diagung-agungkan oleh orang-orang Syiah, justru tidak ada futuhat sama sekali, sama dengan pada masa Abu Bakar. Mengapa? Sibuk dengan perang Jamal, melawan Ibu Aisyah radhiyallahu anha, Thalhah bin Ubaidillah dan Zubair bin Awam radhiyallahu anhuma. Itu urusan selesai, ganti perang Siffin dengan tentara Muawiyah bin Abi Sufyan. Sampai akhirnya ada, nanti lain kali kita kaji masalah ini, sampai akhirnya Ali bin Abi Thalib terbunuh oleh Abdurrahman bin Muljam. Nggak ada wilayah baru yang sempat dibuka oleh Ali bin Abi Thalib. Jadi kalau tidak ada Umar, kalau nggak ada Umar bin Khattab, halo ya. Ya wilayah kekuasaan Islam itu maka ke selatan Yaman, ke utara Syria, sama dengan wilayah Saudi hari ini. Tapi karena ada Umar bin Khattab, akhirnya sampai kepada Mesir, akhirnya sampai kepada Libya, akhirnya sampai ke Sudan, akhirnya sampai Syria, akhirnya sampai Lebanon, akhirnya sampai Yordania, akhirnya sampai Irak, akhirnya sampai Iran, akhirnya sampai Emirat Arab, akhirnya sampai Yaman, akhirnya sampai Oman, akhirnya sampai. Jadi pernyataan Jalaluddin Rahmat tadi yang mengatakan bahwa Rasulullah tidak berhasil memilih orang yang menggantikan beliau sebagai pengemban estafet kepemimpinan dalam Islam, itu jelas ditujukan bahwa Abu Bakar itu gagal, Umar itu gagal, Utsman itu gagal. Karena pada hakikatnya mereka tidak ditunjuk oleh Rasulullah. Yang ditunjuk itu Ali bin Abi Thalib, tapi Ali bin Abi Thalib juga gagal. Tidak ada futuhat sama sekali. Ini ya pinternya orang Syiah memutar balik persoalan. Dengan media cetak mereka, dengan media elektronika mereka. Kejadian hari ini, akhir-akhir ini maksud saya, itu pun kalau boleh saya pahami tidak lepas dari konspirasi dan usaha-usaha mereka yang busuk untuk menyesatkan umat dan mendiskreditkan ahlu sunnah wal jamaah.